lagi getol-getol cari duit kan. Nah saat itu netizen umum itu membanding-bandingkan. Jadi bukan saat ini aja mereka membandingkan. Dulu membanding-bandingkan, dulu sama, cuma bedanya Lesti. Tiga bawang dulu ya. Ada. Bang, mundurin dong. Ya sebenarnya gini, ya kadang-kadang saya pun apa ya, sebagai suami saya ada rasa kecewa dan ada rasa tersinggung kalau saya kan tanggung jawab saya atau apa yang saya lakukan kepada dianggap tidak ada. Karena kadang orang bilang tidak terlihat, mereka menganggap itu tidak ada. Tapi ya saya tidak perlu membuktikan sesuatu, biarkan saja nantinya waktu menjawab soal apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada di lingkungan kami, apa yang menjadi apa yang terjadi di lingkungan kami itu kan biar waktu aja menjawab. Saya tidak perlu melaksanakan, juga punya hak untuk berpendapat. Kalau mereka berpendapat seperti itu ya silakan, masalah. Namun kalau nanti saya pasti akan luruskan, termasuk soal yang banyak hal. Tapi dengan melakukan bisnis baru saat ini sama orang Jepang kemarin terbaru, itu bukti nggak sih buat pembuktian sama netizen nggak sih? Iya, sebenarnya gini, saya itu kan dulu memang jarang posting. Jadi kegiatan saya itu jarang saya posting. Makanya banyak yang menganggap saya itu tidak bekerja, saya itu tidak melakukan sesuatu apa-apa. Padahal kalau kita berkaca, kalau kita lihat, kalau mungkin anda tahu siapa itu Habi, seorang selebgram dari Thailand, itu dia tidak kemana-mana, hanya di rumah, hanya mengerjakan konten di rumah. Tapi kalau sama enggak jangan mejanya mau gua ambil dong, apa Bon, turunan dikit Bon. Iya, kalau kalian lihat Habilem kembali lagi, itu adalah sosok orang yang membuktikan bahwa dia hanya di rumah namun mampu menghasilkan belasan miliar, bahkan puluhan miliar. Nah, bayangkan kalau orang itu tinggal di Indonesia, dia akan dikatakan seperti apa? Mungkin dia akan dianggap ngepet kali ya, kasarnya begitu kan. Ya itu tadi, karena banyak masyarakat awam kita yang melihat bahwa, yang menilai bahwa kerja itu harus terlihat. Dan juga bukan salahnya saya sih, saya itu kan orangnya dari dulu tidak selalu memposting kegiatan sosial saya. Lagi meeting saya tidak pernah posting, saya memposting apa yang saya senang lakukan, bukan untuk kebutuhan publik gitu kan. Gitu, jadi sehingga akhirnya menimbulkan persepsi tersebut di masyarakat. Padahal kalau kita berbicara secara logis ya, hilangkan kebencian Anda terhadap saya, hilangkan rasa tidak suka Anda terhadap saya. Kami ini kan sama-sama anak-anak yang mendapatkan berkah setelah pertemuan kami. Saya dengan ketemu Lesti, bertemu dengan relasi-relasi yang akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan saya. Lesti pun begitu. Kenapa saya bilang Lesti begitu? Karena Anda bisa melihat bagaimana perubahan Lesti dari sebelum kenal sama saya sampai sekarang. Itu terlihat perbedaan yang sangat luas, tapi masyarakat tidak melihat hal itu. Ibarat patah semut di gajah ditutup mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan gitu. Ya kadang-kadang ketika saya lagi ada kalanya saya manusia biasa gitu. Ada kalanya saya ke-trigger dengan hal itu. Ada kalanya saya bersifat sentimental terhadap hal seperti itu. Karena menurut saya suami yang
sudah menafkahi istrinya, suami yang sudah bekerja memberikan yang terbaik untuk istrinya, namun ternyata dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata sama orang lain, itu menimbulkan luka di hati saya. Karena orang-orang yang menilai ini kan hanya melihat dari luar, hanya melihat dari media. Makanya ya benar-benar harapan saya ke depannya ya media, saya harap bisa memberikan berita yang aktual lah, bukan berita-berita yang terkesan menjadi opini untuk menghujat di salah satu pihak. Tapi menguatkan sosok Bilar nggak sih dengan kasus ini sendiri? Ya justru kadang-kadang istri saya yang menguatkan, cuma cuma kadang-kadang istri saya tuh pengen meluruskan, tapi dia sendiri memang bukan tipe yang mau ini gue tunjuk pembuktian gitu segala macam ya sosmed. Ya cuma kadang-kadang memang sesuatu hal itu perlu diluruskan, sesuatu hal itu perlu kita keluarkan gitu. Dan ya kadang-kadang memang istri juga lah yang tetap menyemangati saya bahwasanya apa yang terjadi di rumah tangga dia yang paling tahu, itu kan kita. Karena kan selama ini orang menganggap pekerjaan itu harus di TV. Kalau kita balik ke belakang gimana? Dulu tahun lalu saya di TV 5 program, Lesti cuma 1 program, atau Lesti cuma 2 program. Saya ada tas, saya ada tas di sinetron, OTW, host di Lida, sama Facebooker. Tapi tidak ada orang yang orang menutup mata tentang hal itu. Tapi ketika sekali saya tidak berada di TV, lalu Lesti muncul di TV, orang langsung menganggap bahwa wah itu istrinya pasti cari duit. Orang langsung menganggap seperti itu. Padahal setelah saya diambil sahamnya beberapa persen, itu kan saya mendapatkan cash out yang cukup besar bagi kami saat itu, lewat perusahaan yang saya dirikan, lewat perusahaan yang saya bangun gitu. Nah makanya saya saat itu berpikir untuk ya udah istirahat dulu deh di TV. Gue pengen coba jalanin bisnis, coba membangun jaringan bisnis, karena saya juga ada tanggung jawab kepada investor, bukan tanggung jawab secara hukum ya, tapi tanggung jawab secara moral, karena saya kan udah mendapat uang yang besar di depan. Saat ini ada berapa Tadi besar? beberapa jam ke belakang sempat ada foto bareng sama salah satu pengusaha. Apakah itu bentuk kerjasama akan dimulai kembali atau gimana? Iya, insya Allah ada beberapa. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang saya jalani kemarin sempat tersendat. Doain lah mudah-mudahan di 2023 nanti bisa take off kembali. Ya anggaplah saat ini kita landing dulu karena cuacanya kurang bersahabat. Namun nanti ketika siap waktunya, ketika kesempatan sudah ada, kita take off kembali. Bisnis apa yang lo ini sekarang? Ya sebenarnya kita kan sudah expand ke beberapa model bisnis ya. Saya sudah punya F&B, sudah punya snack juga. Namun saya akan mencoba sesuatu hal baru lah nanti. Ditunggu aja lah sesuatu yang belum ada di bisnis yang kita punya sebelumnya. Artinya menegaskan. Digital kan kita udah ada. Tapi menegaskan artinya bahwa lo walaupun lo ada titik tetap gua ada usaha selain itu gitu, supaya netizen tidak mencibir lo lagi, menyindir lo. Ya, sebenarnya mencibir juga mereka nggak ada alasannya. Mereka mencibir hanya karena satu, mereka termakan judul berita. Satu lagi, mereka berasumsi. Gini. Ini tuh dulu belum ada. Omongan seperti ini tuh tidak pernah ada di awal-awal saya ketemu. Namun saya perhatikan saat saya ketemu sama Lesti, itu kan saya lagi banyak programnya, lagi kenceng-kencengnya gitu kan ya, lagi getol-getol cari duit kan. Nah saat itu
netizen umum itu membanding-bandingkan. Jadi bukan saat ini aja mereka membandingkan. Dulu membanding-bandingkan, dulu sama, cuma bedanya Lesti di posisi terdekat saat itu. Maksudnya netizen umum menganggap bahwa wah beruntung banget ya Lesti ya dapat gelar udah gini gitu. Padahal ya kita sama-sama beruntung. Nah lalu tidak lama setelah itu mungkin maksudnya ada satu oknum fans yang mengangkat berita lah, yang membuat postingan, membuat konten bahwasanya wah enggak lah, bukan Bilar doang yang beruntung, Lesti juga dia pebisnis segala macam, punya usaha ini, punya usaha itu gitu. Niatnya untuk membackup Lesti bahwa supaya tidak ada omongan miring tentang orang saat itu. Yang mana sebenarnya berita tersebut kayak yang dibilang Lesti punya rumah makan di villa di Punclut sama bayaran yang ditinggi-tinggikan oleh mereka, bayaran offer yang ditinggi-tinggikan mereka, itu sebenarnya tidak seperti itu. Saya udah mengkonfirmasikan ya langsung. Nah, awal saya tidak mempermasalahkan hal itu. Namun pada akhirnya ketika kondisi sekarang saya tidak bekerja, ini jadi bumerang. Ini menjadi bumerang gitu. Orang menganggap bahwa wah Lesti dibayar segitu, usaha ini tinggal nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi menjadi bumerang. Padahal setelah saya konfirmasi ke anaknya bilang bahwa itu bukan punya Dede. Kalau lagi kalau punya Dede pasti Dede akan promoin gitu kan istilahnya. Nah itu maksud saya. Jadi tidak semua apa yang kalian dengar belum tentu itu menjadi realitanya. Jadi cobalah berkomentar yang sehat-sehat aja gitu. Karena walaupun kita public figure, bukan berarti kita dihalalkan untuk dihujat. Karena bagaimanapun kami juga punya hati, kami juga manusia biasa. Kalau dikata-katain, dicaci, dihina, itu bisa sakit juga. Itu kami hanya manusia biasa. Jadi tidak ada undang-undangnya. Wah dia artis, berarti dia harus siap-siap dihujat deh. Tidak ada gitu. Bukan berarti dengan ada orang public figure membuat kalian meringankan tangan kalian untuk berkomentar yang negatif. Apalagi sesuatu itu ada sesuatu fitnahan. Bayangin dosanya seperti apa gitu. Nah, buat rekan-rekan media ya tolonglah, maksudnya kalau ada judul jangan sampai mengarahkan orang lain untuk menghujat orang lain gitu. Buat opini maksudnya. Ya seperti mengarahkan untuk menghujat orang lain gitu. Resolusi. Untuk resolusi yang pasti mudah-mudahan keluarga saya semakin diperkuat. Tidak ada kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hal apapun. Mudah-mudahan saya juga bisa semakin belajar, tidak hanya menjadi suami yang baik, namun juga menjadi ayah yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Ya, apapun kesalahan yang pernah saya lakukan, saya bilang apapun ya kesalahan yang saya lakukan gitu. Karena ya saya kan nggak sempurna, pasti ada kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa belajar. Terus mudah-mudahan kami ini, orang tua ini, bisa menjadi orang tua yang menjadi contoh lah, bisa mendidik anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang terus resolusi untuk dalam bidang karir. Ya mudah-mudahan kalau memang Allah atau Tuhan masih mengizinkan, ya mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke layar kaca. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan, karena kan setiap satu minggu terbentuk ada sebuah aspek lainnya. Namun saya menjadikan pekerjaan layar kaca adalah pekerjaan sebagai hobi, bukan untuk mencari duit. Karena kalau bisa keduanya kenapa enggak gitu, entertainer plus entrepreneur gitu. Ya mudah-mudahan lah apapun langkah-langkah yang saya jalankan bisa dipermudah oleh Allah. Klarifikasi seberapa
akan kembali comeback lagi. Iya, sebenarnya kemarin saya ada reshuffle. Reshuffle karena kami ini kan belum ada produksi. Sebenarnya dengan saya off produksi, dengan saya tidak mengeluarkan apapun, saya mematikan Instagram. Ini membuktikan bahwa kembalinya kami, bersatu kembalinya kami, itu bukan keracuan, bukan karena duit. Ini sebenarnya mematahkan omongan-omongan miring tentang kami yang bilang, wah ini pasti pernah cuan, makanya balik lagi karena duit, gitulah segala macam. Karena saya tegaskan bahwa kalau seandainya kami kembali karena duit, saya udah banyakin konten dari kemarin. Saya udah buka Instagram saya, endorse saya tetap jalan kan, begitu saya buka Instagram. Ini saya sengaja rehat, sengaja saya recovery untuk fokus lah dengan keluarga. Jadi karena tidak adanya produksi, saya akhirnya memutuskan untuk mengistirahatkan anak-anak dulu. Jadi sampai tiba waktunya ketika kami udah siap kembali, udah siap untuk mengisi konten-konten kesan kami atau menghibur anda-anda yang nanti kami akan tampil. Kemarin itu masih dalam proses RAB, namun ada revisi konsep yang menurut saya kurang cocok. Doain aja untuk rumah. Nah, itu yang ada wajah-wajah baru atau mungkin ada beberapa wajah lama juga. Saya belum bisa memastikan. Ya, saya belum bisa memastikan seperti saya bilang tadi. Saya pengen rehat dulu gitu kan. Ya, siapa tahu meskipun ada pergantian, kita dapatnya orang yang lebih baik lah daripada sebelumnya. Diganti bukan berarti tidak baik, diganti hanya mencari yang lebih baik. Jadi kira-kira berapa lama nih rehat sampai memulai konten lagi? Tunggu aja. BBL mau ulang tahun yang ke setahun benar? Iya, nggak terasa anak saya udah mau setahun. Ya, yang pasti ini momen setahun, momen yang saya persiapkan untuk anak. Ya mudah-mudahan apa yang kami berikan di setahun ulang tahun kami bisa menjadi momen yang tidak akan kami lupakan bagi saya dan menjadi sesuatu memori yang akan diingat juga buat anak saya. Itu ada kado spesial. Sudah dipersiapkan. Ada pertanyaan? Jangan-jangan agang untuk liburan rencananya Apa ya? berarti sekalian umroh nih bang awal tahun tahun insya Allah mudah-mudahan ya kalau dikasih ada kesempatan umroh, soalnya kan dari dulu saya pengen umroh tapi belum dikasih kesempatan lah. Kadang saya yang lagi nggak bisa waktunya, tapi mudah-mudahan tiba waktunya dikasih jalannya lah, bisa ke tanah suci. Kemarin saya tanya sama anak saya, mau adik lagi ya? Belum katanya belum. tapi ada informasi katanya Bang Bima ke Jepang. Ya kalau saya ke Jepang, paling saya memang karena ada urusan, bukan karena untuk tinggal di sana. Itu kan dulu banget pas ketika saya lagi struggle, saya pengen ke Jepang. Dan sekarang kan kondisinya saya sudah punya keluarga. Ya, lalu mata pencarian saya kan ada di sini, kerjaan saya di sini, usaha saya bisa kerja di sini. Jadi saya belum kepikiran sih untuk ke sana. Tapi mudah-mudahan nanti siapa tahu kalau jadi ada kerjasama di sana, kita bisa ya bukan stay tinggal, tapi ya sesekali lah mungkin di sana entah 6 bulan sekali atau setahun sekali. Karena di antara banyak negara kenapa Jepang maksudnya? Ya. Karena Jepang itu tempat yang sangat asik, tempat yang sangat berkesan. Satu, mereka semua ada tempat wisata, pemandangan yang bagus, tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan yang menarik, sama warganya itu ramah-ramah. Terus
belum lagi apa ya, belum lagi ini yang kita kan yang paling senang itu kuliner ya kalau keluar negeri ya. Dan di Jepang ini saya rasa lidah mereka tuh hampir sama dengan lidah kita seleranya. Jadi itu buat saya nyaman. Di samping memang warganya luar biasa banget. Saya berkali-kali kagum dengan warga Jepang. Dan saya rasa warga Jepang itu ya tidak pernah jahat deh jarinya kayaknya. Tidak pernah sama orang lain, tidak pernah iri sama tidak pernah orang lain, tidak pernah kepo, tidak, iya kepo, iya dan tidak pernah kepo juga. Jepang tuh tidak pernah kepo. Justru dia menganggap bahwa ya udah urusan lo gitu, urusan gue punya urusan tersendiri yang mesti gue selesaikan daripada gue ngurusin lo tapi urusan gue nggak terselesaikan. Mending kita masing-masing aja. Dan satu lagi, ketika saya nanya tempat misalkan di mana ya tempat ini, dia bukan menunjukkan tapi dia mengantarkan saya gitu. Itu salah satu hal yang saya kagumi, etikanya, adabnya itu luar biasa. Ya mudah-mudahan ya saya juga melihatlah bahwa warga Indonesia itu sebenarnya ramah-ramah, supel lah sebenarnya. Cuma entah kenapa ketika di sosmed udah nggak ramah lagi. Warga Indonesia tuh ramah-ramah, supel. Iya, kalau kalian tanya sama turis asing yang di sini pasti pada bilang ramah, warga Indonesia supel. Tapi entah kenapa jari mereka tuh nggak ramah. Iya, pedes. Sok tahu ngomong berdasarkan katanya berbeda katanya. Ya, tapi itulah kehidupannya. Ya, karena kita kan nggak selalu bisa disukai gitu, tidak selalu bisa tetap dikagumi. Ya yang terpenting bagaimana cara kita tetap berbuat baik aja lah. Karena kadang-kadang kita udah berbuat baik aja tetap dianggap salah sama orang lain. Mau balik lagi nih. Gresek. Tas gresek. Iya. Iya, kata mau balik lagi nih. Ada project baru. Belum tahu. Karena Haris kan lagi sibuk dengan strippingnya. Sudah punya jalannya masing-masing lah gitu. Haris di dengan strippingnya. Adi juga lagi nyari-nyari judul yang cocok, dan mudah-mudahan lah nanti kita comeback lagi, saya bisa punya program sendiri. Bukan hanya saya punya program, tapi saya bisa produksi sendiri. Karena kan dulu tuh saya sempat hampir produksi sendiri, cuman batal karena ada suatu kondisi yang tidak bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti insya Allah saya punya program yang saya bisa kembali. Kalau dulu kita sempat punya reality show, namun mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang lebih besar lah yang bisa start kerja. Apa rencananya kalau bikin programnya apa sih Bang Di? Pengennya kayak apa Program gitu? keluarga berencana. Pengennya kayak apa gitu, reality show mungkin bantu-bantu orang. Kita emang relasi. Ya kita kan core bisnis kita sebenarnya bukan hanya di YouTube ya. Kita di media, kita buat event-event juga. Kita kemarin sempat create event, kalau kalian pernah lihat. Cuma sempat juga hampir jadi kita nge-create event, rangkaian event di Sumatera, namun batal karena satu kondisi. Ya mudah-mudahan nanti untuk di PH-nya, untuk di production house-nya bisa jalan nanti. Oke, terima kasih Bang Di. Udah bisa melangkah, udah bisa. Sekarang dia sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang takut untuk melangkah aja. Tapi untuk ngomong sendiri udah lancar. Udah bisa yang pertama diucapin apa sih? Udah bisa manggil apa aja, ngomong apa aja maksudnya. Wawan katanya. Wawan sih, bukannya papa. Kalau lihat dia pas lagi dijemput kan, Wawan kabur. Ya beneran bohong saya. Yang pertama kata pertama diucapkan itu papa. Tapi sekarang dia lebih senang nyebut bunda. Masya Allah, makin pinter lah pokoknya. Alhamdulillah. Ya, doain lah saat ini orang tua muda ini bisa dengan baik lah mendidik anak. Amin.